siapa saja orang kalau mendapati Jumat 1 rakaat bersama imam, dia berarti sudah sholat Jumat, tak lagi sholat zuhur. Jadi mesti dapat 1 rakaat sholat Jumat bersama imam. Beda dengan sholat jamaah yang lain. Sholat jamaah yang lain dapat ujungnya pun kita dapat pahala jamaah, meskipun nanti melengkapi berapa jumlah rakaat yang belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masuk membaca hadis-hadis Rasulullah, pembahasan tentang solat Jumat. Solat Jumat ini adalah solat yang hari yang istimewa di antara 7 hari dalam sepekan. Yang dalam Al-Quran disebutkan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Jadi disebutkan oleh Quran secara spesifik di hari Jumat kalau kita diseru atau ada azan untuk hari itu sudah masuk waktu Jumat, penuhilah Jumat itu. Disuruh oleh Quran. Maka hari Jumat ini dijadikan sebagai waktu berkumpulnya umat Nabi Muhammad yang wajib. Beda dengan solat jamaah yang lain. Solat jamaah selain solat Jumat di dalam mazhab Syafi'i itu fardu kifayah. Di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bersifat fardu ain. Jadi ikhtilaf, tapi di hari Jumat semuanya sepakat ini wajib dikerjakan berjamaah. Sehingga imam dan makmum wajib berniat berjamaah. Kalau solat yang lain imam tak berniat berjamaah, sah solat dia, tapi tak dapat pahala jamaah. Namun dalam solat Jumat mesti imam pun berniat berjamaah. Itu bedanya diantaranya antara Jumat dengan jamaah biasa. Kita baca pertama tentang bagaimana konsekuensi orang tidak solat Jumat. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di atas mimbarnya Rasul. Jadi ketika Rasul berkhutbah di mimbarnya, itu Rasul menjelaskan tentang bagaimana salat Jumat. Dua orang ini mendengar lalu ceritakan kepada yang lain, sehingga sampailah riwayat itu kepada ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, imam yang lain. Apa tahiyan wamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimannahu ala him thumma la yakununna minal ghafilin. Layan tahiyan sekelompok orang benar-benar melarang untuk meninggalkan sholat Jumat. Maksudnya kita orang enggak sholat Jumat, itu semestinya orang yang enggak sholat Jumat tadi kita larang, jangan sampai kalian enggak sholat Jumat, kalian mesti sholat Jumat. Kita larang mereka meninggalkan Jumat, artinya kita menyuruh mereka mengerjakan Jumat. Kita lakukan itu atau tidak? Kita ingatkan orang atau tidak? Ajak orang untuk Jumat atau tidak? Au la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau kalian mau orang-orang yang kalian hatinya macam ini, botol ini ketika ditutup lalu tutup ini disegel buka lagi, ini namanya khatam. Sesuatu ketika sudah ditutup, tutup mati, tak bisa lagi dibuka, tak bisa lagi masuk setelah itu. Bahasa mudah sekarang itu sudah disegel barang tadi itu. Sudah quality control sudah selesai.
Barang dah tutup, kemudian dah dikunci, tidak bisa lagi tambah apapun. Sehingga dikasih nasihat, dikasih ilmu, dikasih kebenaran, itu nolak. Sama macam ini. Ini ditambah air sedikit atau banyak, ini akan keluar semua, luber semua. Tapi kalau ini terbuka, jangankan sedikit, banyak pun ditampungnya. Nah, orang kalau tidak Jumatan, Allah akan tutup mati hatinya macam ini ditutup. Thumma, orang tersebut dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Orang lalai artinya orang yang tak peduli dengan agama lagi. Orang yang tidak mau lagi mau tahu mengerjakan agama atau tidak, ibadah atau tidak, halal atau haram, pokoknya hidup sesuka saya. Akhrajahu Muslim an-Nasa'i. Hadis ini menunjukkan pada kita bahwa kita semestinya mengajak orang untuk orang melaksanakan Jumat. Karena Jumatan tadi itu Allah bisa marah kepada dia, sehingga bentuk kemarahan Allah kepada dia ditutup hati dia. Kalau hati sudah ditutup, itu tak bisa lagi untuk mendapat kebaikan, kebenaran, dapat ilmu, dapat hidayah. Dah clear, dah final, dah selesai. Maka yang tertutup paling bahaya itulah tertutup hati. Sulit hidup, sesusah-susah apapun yang ada depan kita, itu masih bisa dihadapi. Tapi kalau hati sudah tertutup, tidak akan bisa menerima kebenaran. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengingatkan, jangan sampai kalian punya hati mati. Oleh karena itu, jangan sampai tidak Jumatan. Tapi Jumatanlah kalian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa solat Jumat itu fardu ain, mesti setiap orang mengerjakan. Dari mana kita tahu solat itu fardu ain? Lima fihi min wa'idin azimin liman yatruku salatal jumu'ah bighairi udhrin mani'. Karena syariat memberikan ancaman yang sangat serius untuk orang yang tak mau Jumatan ketika tidak ada nanti jelas solat tu. Kenapa ada Jumatan? Lagi malas. Kenapa ada Jumatan? Awak memang tipe awak tidak orang solat. Hanya alasan itu saja. Tak ada alasan uzur. Kenapa tak Jumat? Saya sakit. Kenapa tak Jumat? Saya sedang musafir. Bukan alasan yang punya uzur begitu. Orang-orang yang seperti itu oleh syariat diancam Allah akan tutup mati hati dia. Jangan serius, karena dampaknya sepakat para mujtahid, solat Jumat itu hukumnya fardu ain, wajib sama dengan 5 waktu. Yang kedua, fadha'atu zambi tarikiha. Orang yang meninggalkan solat Jumat itu dosanya besar. Maka disebutkan dalam hadis tadi, efek negatif yang sangat tercela bagi orang yang tidak mau melaksanakan, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi dalil bagi kita bahwa orang ini dia macam orang munafik. Katanya taat tapi enggak juga ngerjakan agama. Kalau taat ya kerjakan. Iya betulan. Ini jangan sampai taat kepada Allah, taat kepada Rasul, diajak Allah dan Rasul Jumat enggak mengerjakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat Jumat dia hadir Jumatan. Maka orang Islam dia berakal, dia baligh, kemudian dia mustautin, tidak sedang musafir, kemudian dia laki-laki, kemudian dia seorang yang tidak dalam musafar, dalam safir, dia musafir, kemudian sehat, dia seorang merdeka, dia mesti hadir solat Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang wajib Jumatan mesti solat Jumat. Kalau tidak,
dia berdosa besar, Allah akan menutup mati hatinya bila ini sering dia lakukan. Hadis yang kedua, wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala. Salamah bin Aqwa, beliau bercerita, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal al-jumu'ah. Kami solat bersama Rasul solat Jumat. Kata sahabat Salamah bin Aqwa, thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bih. Saat kami mau melaksanakan Jumat, kami bergerak ke tempat, kami tengok dinding-dinding di sekitar Madinah, dinding-dinding pagar, dinding kampung itu, atau rumah yang punya dinding, itu kami tengok tak ada bayang-bayang macam kita cahaya matahari lagi di tengah, itu bayang-bayang itu selurus dengan badan kita. Tidak ada bayang-bayang yang di orang lindung di situ. Kita berteduh. Kenapa? Karena matahari di atas, semuanya bayang-bayang itu tak muncul sebab tertutup oleh badan kita, lurus ke bawah. Muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Redaksi yang kita pakai redaksi Imam Bukhari. Wa fi lafzin li Muslim, dalam lafaz hadis Imam Muslim, kunna nujammi'u mahu idza zalatis syams thumma narji'u natatabba'ul fai'a. Kami ketika melaksanakan salat Jumat bersama Rasul, itu ketika matahari sudah agak tergelincir. Sahabat Nabi tadi, itu mereka bergerak untuk melaksanakan salat Jumat, matahari sudah di tengah. Sampai di masjid, matahari sudah agak tergelincir. Sehingganya masuk waktu Jumat itu adalah setelah matahari di tengah tergelincir ke arah barat. Tadinya cahaya ke arah barat dari timur, sekarang sudah di tengah, kemudian dari timur barat pula sudah ke timur. Baru masuk waktu Jumat. Maka adalah hadis penjelasan waktu pelaksanaan solat Jumat. Hadis yang ketiga, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, dari jalur sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad. Kata Sahal bin Sa'ad, ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jumu'ah. Kami di masa Rasul itu tidak qailulah. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada namanya tidur siang, qailulah. Kami tidak qailulah, tidak istirahat di siang hari, baik istirahatnya tidur atau tidak tidur, namanya qailulah. Dan tidak makan siang kecuali setelah Jumat. Jadi orang makan siang, orang qailulah di zaman Nabi itu setelah Jumat. Ketika tengah hari mereka Jumatan dulu. Selesai itu baru mereka istirahat, baru mereka makan siang. Muslim. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim, dan riwayat yang kita baca adalah lafaz Imam Muslim. Wa fi riwayatin, pada sebagai riwayat redaksinya, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa yang kami lakukan seperti ini terjadi di masa Rasul. Artinya menunjukkan bahwa di masa Rasul bercerita para sahabat, waktu Jumat itu masuk ketika matahari sudah tergelincir. Sama macam zuhur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita informasi yang penting di sini adalah kapan waktu Jumat itu. Kan orang pertanyaan pertama, apakah ada salat Jumat? Iya. Apakah Jumat itu wajib? Iya. Kalau iya, kapan kami mengerjakan? Dijelaskan oleh hadis. Kalian mengerjakan Jumat itu kalau sudah matahari tergelincir, dah lewat tengah hari dah. Setelah itu baru. Ini kira-kira penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis tadi para ulama menyimpulkan bahwa waktul jumu'ati ba'da zawal, waktu Jumat adalah setelah terjadi zawal, yaitu matahari yang tadinya di tengah sudah bergerak ke arah barat.
Anggaplah kita datar di sini, bumi kita Pak. Lalu dari atas itu matahari muncul, anggap timur di sini. Ini barat. Nah, dia bergerak terus sampai di tengah. Sampai di tengah, maka bayang-bayang benda itu nggak nampak kemana-mana. Dia ke bawah arah bayang benda tadi itu. Macam kita berdiri di tengah. Sehingga sinar ini dia akan menembak ke sini. Menuju arah barat, itu cahaya ke sini lagi. Maka begitu sudah lewat dari yang di tengah ini, namanya zawal. Kalau di tengah, istiwa. Makanya ada garis yang melewati Bonjol, lewati Pontianak, khatul istiwa. Khat al-istiwa. Sampai di orang kita, khatul istiwa. Khatul istiwa. Khat garis, istiwa tengah-tengah. Khatul istiwa itu kan garis tengah bumi bahasa lainnya. Itu bahasa Arab tuh, khatul istiwa itu. Makanya orang ketika nulis khatul istiwa itu K-nya pakai H. Karena dia khat. Khatul istiwa. Nah, jadi bahasa kita khatul istiwa. Dalam bahasa Arab sarawil, bahasa Arab sarawa. Jadi sirwalun. Tengok, ada orang iklan sirwal kata dia. Sirwal itu bahasa kitanya sarawa. Bahasa Arab itu sirwal itu. Jadi sabantah. Sabantah itu bahasa Arab itu sejenak. Sampai bahasa kita sabantah. Tunggu sabantah yo. Itu bahasa Arabnya sabantah. Itu bahasa Arab. Sabantah itu bahasa Arab. Maka bahasa-bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Jepang tinggal di kita, termasuk seluk Jepang pun tinggal di kita. Maka tarompa Jepang. Jadi tinggal berapa bahasa di kita, termasuk kunci Inggris tinggal di kita. Tidak tahu orang Inggris pakai apa kunci sekarang. Yang jelas kunci Inggris tinggal di kita sekarang. Tarompa orang Jepang tinggal di kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika di tengah istiwa, begitu gerak sedikit, bergeser ke arah barat, zawal. Fikih. Maka masuk di waktu itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jumhur ulama yang mengatakan mazhab yang seperti ini. Kemudian ada lagi para ulama berdalil dengan hadis Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jumu'ata hina tamilu syams. Artinya ketika matahari sudah agak tergelincir sedikit, agak miring sedikit dalam redaksi hadis yang lain. Kemudian anna waqtaha waktu salatil id. Sebagian orang mengatakan waktu salatnya sama dengan waktu salat id, tetapi ini dibantah dengan beberapa hadis yang lain. Tapi mereka mengatakan fayajuzu indahu ada'uha ba'da irtifa'i syamsi wa in kana yustahabbu ta'khiruha ila an tazula syams. Dalam mazhab Imam Ahmad itu waktu salat Jumat sudah dengan masuk waktu salat Id. Meskipun sunnah dikerjakan, sangat dianjurkan dikerjakan ketika matahari sudah tergelincir. Beda dengan mazhab yang tiga. Mazhab yang tiga masuk waktu zuhur, tergelincir baru masuk Jumat. Kalau mazhab Imam Ahmad sudah naik matahari sehingga bisa Idul Fitri, dah masuk juga waktu Jumat. Tapi waktu yang terbaik mengerjakan ini adalah ketika sudah agak tergelincir dari arah tengah matahari, tengah bumi ini. Ini beda sedikit antara jumhur dengan mazhab Imam Ahmad. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang waktu salat Jumat. Lalu sampai kapan salat Jumat ini boleh dikerjakan? Waktunya sama dengan waktu zuhur. Sehingga orang nanti, mana tahu kita di kampung ini ketika awal waktu sibuk oleh musibah. Kayak kemarin kejadian di Aceh lah.
Kejadiannya siang hari, sehingga di awal waktu Jumat itu kita nggak bisa Jumatan. Tapi begitu sudah kita tunggu 2 jam 3 jam, kita sudah bisa, banjirnya sudah agak reda, bisa kita melaksanakan Jumat. Boleh dikerjakan Jumat di waktu itu. Sama dengan Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha dikerjakan orang yang 11 boleh. Hanya 11 Pak, ribut orang nanti. Nampaknya Nurul Fajar punya ajaran baru. Sholat Idul Fitrinya sudah agak siang. Meskipun secara fikih itu boleh. Yang penting belum masuk waktu tengah-tengah hari, masih bisa kita sholat Idul Fitri. Cuma kan tidak lazim, tidak biasa. Orang kemudian menjadi kaget. Bukan karena salah, tapi karena orang tak biasa. Jadi itu kira-kira waktu pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis berikutnya. Nanti baru kita diskusi. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman yaumal jumu'ah faja'at 'irun minasy Syam fanfatala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما رواه مسلم. Nabi SAW kata sahabat Jabir, beliau ketika sholat Jumat berkhutbah itu tegak, berdiri. Lalu saat beliau khutbah, sahabat datanglah dekat dengan Masjid Nabawi ada pasar, satu kafilah yang membawa barang dagangan dari luar Madinah. Karena barang dagangan baru datang, orang-orang sholat Jumat khawatir mereka tak dapat membeli barang, sebab barang ini barang-barang impor di tempat kita tak ada. Kalau kita tak beli segera tak dapat. Maka barang ini datang dari Syam waktu itu, Palestina, Lebanon, Yordania dan sekitarnya. Fanfatalan nasu ilaiha. Sahabat yang tadi, macam kita sedang pengajian ni, sebagian orang karena ada kecelakaan di depan atau apa kejadian gitu, pergi, tak peduli dengan pengajian lagi. Tinggal berapa orang saja. Thumma hatta lam yabqa illa 12 rajula. Di antara semua orang ikut Jumatan tadi, yang sisa masih mendengarkan Nabi, tak peduli dengan kafilah dagang, memperhatikan, sibuk dengan barang dagangan yang datang. Sehingga turunlah ayat dan surat Al-Jumu'ah yang berbunyi wa idza ra'au tijaratan, dicela. Maka sebagian sahabat Nabi ketika mereka nampak datang barang dagangan, mereka melakukan apa? Aulahwan, atau sesuatu yang menyebabkan mereka sibuk, infaddu ilaiha, mereka tinggalkan apa yang baru tadi. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau Muhammad, engkau waktu itu sedang berkhutbah dalam keadaan berdiri. Jadi kejadian Nabi Muhammad sedang khutbah, ditinggalkan sahabat. Rawi Muslim, hadis Imam Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari jalur sahabat Jabir juga, kata beliau, madatis sunnah sa'ida jumu'atan. Telah berlaku dalam sunnah bahwa jika orang jumlahnya 40 atau lebih dari 40, maka wajib Jumat ditegakkan. Tadi Nabi khutbah, lalu orang pergi, tinggal 12. Yang kedua, hadis menjelaskan kalau ada orang 40, wajib Jumat ditegakkan. Apalagi lebih. Rawahu Daraqutni bisnadin dhaif, riwayatkan Imam Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, kata para ulama, berdasarkan hadis yang kita baca, annahu yushtaratu li sihhati salatil jumu'ah alla taqilla jama'atuha an 12 rajula ghairal
sama'il khutbataini wa huwa madhhabul malikiyah. Menurut mazhab Maliki tidak sah Jumatan kecuali diikuti oleh 12 orang selain imam. Maknanya 13 dengan imam. Jadi mazhab Maliki minimal jumlah peserta Jumat itu 12 tambah imam, 12 jamaah tambah imam satu. Dan ketika Nabi sedang khutbah tinggal 12 lagi. Berarti kalau masih Nabi khutbah salat masih sah. Berarti dengan 12 salat Jumat sah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis yang kedua bahwa syaratnya annal adad al-mashrut 40 minhumul imam wa huwa madhhab Syafi'iyah wal Hanbaliyah fi zahir al-mazhab. Termasuk imam ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Menurut pendapat mazhab Hanbali 40 ini termasuk imam di dalamnya, 39 jamaah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wastadallu bi hadits As'ad bin Zurarah fi jam'in nas bi imamati Mus'ab bin Umar wa khutbatihi awwal ma zahara Islam fil Madinah duhum 40. Dan dalil mereka juga ketika sahabat Mus'ab bin Umar diutus ke Madinah. Jadi dulu sebelum Nabi hijrah itu sahabat Mus'ab bin Umar diutus ke Madinah. Beliau yang mendakwahkan Islam pertama. Beliau yang perintis, kalau bahasa kita sekarang perintisnya, pelopornya beliau. Lalu setelah itu baru datang Nabi. Ketika Mus'ab bin Umar mengumpulkan orang untuk sholat Jumat, itu jumlah orang yang ikut sholat Jumat 40 orang. Dan itulah yang terus berlaku. Sehingga sholat Jumat yang semestinya dibuat oleh setiap muslim mesti berjumlah 40 orang menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Wa dhahaba al-Hanafiyyah wal Hanbaliyah fi ghairi zahir mazhab ila anna al-aqal thalathah. Mazhab Hanafi tambah mazhab Hanbali yang lemah, artinya tidak kuat mazhab yang ini. Mazhab Hanbali yang lemah orang untuk sah Jumatan. Kenapa? Berdasarkan dalil ayat fas'au ila dzikrillah. Fas'au. Di situ ada waw. Waw itu menunjukkan orangnya. Kalian yang lebih dari 2 orang, kalian yang jumlahnya banyak, ikutlah Jumatan. Dalam bahasa Arab, orang yang banyak atau jamak di atas jamak, maka jumlah lebih dari 2 sudah memenuhi yang dimaksud oleh ayat ila dzikrillah. Maka mazhab Hanafi mengatakan minimal untuk sah salat Jumat 3 orang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang hidup seperti di Korea, di Jepang, di Cina, di Eropa, berbagai negara yang muslimnya lain, mazhab ini sangat menolong mereka. Di satu perusahaan mereka cuma 3 orang, ya sudah buatnya Jumatan dengan 3 orang tadi. Jumlah jamak paling sedikit ya 3. Dalam perintah Quran fas'au, berusahalah kalian, kerjakanlah kalian. Yang disuruh itu orang banyak. Orang banyak dalam bahasa Arab minimal jamak. Jamak itu minimal 3. 3 ke atas sebut dengan jamak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab dan salah satu mazhab Hanbali mengatakan jumlah untuk salat Jumat itu pesertanya minimal 3 orang. Jadi ini berapa pendapat ulama. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada nanti di sebagian tempat, ini orang sikit kok Jumatan juga, enggak sah Jumatannya, jangan tidak sah dulu. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah, tapi mazhab Maliki 12 tadi. Dalam mazhab kita tidak sah, Pak. Mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain sah. Ini pandangan mereka.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dari hadis Nabi, kalau kita tengok dari ayat Al-Qur'an, itu tak ada satupun dalil yang tegas harus segini. Mereka cuma memahami dari indikasi penjelasan dalil, jumlahnya adalah seperti angka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memaksakan harus 40 saja. Artinya semua orang harus begitu, selain itu salah, tidak bisa begitu. Tapi mazhab Syafi'i, silakan mereka melakukan dengan 40, yang lain silakan dengan 12, yang lain silakan dengan 3, berdasarkan argumentasi mereka masing-masing. Kemudian kalau kita tengok dari nas ayat yang menyuruh Jumat itu qat'i, harus definitif, berarti orang mesti Jumatan. Teknisnya bagaimana? Rupanya ada hadis Nabi, idza kanu thalatha fa ya ummuhum ahaduhum. Kalian kalau ada bertiga, itu salatlah kalian ketiganya. Satu orang di antara tiga jadikan imam. Meskipun itu perintah untuk salat jamaah secara umum, salat Jumat. Maka kata para ulama, wa huwa yashmalul jumu'ata. Ini termasuk salat jamaah dan salat Jumat. Fanakhtaru hadzal qaul, sehingga sebagian ulama memilih pendapat ini yang bisa dijadikan pedoman dalam beramal. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kemudian juga menunjukkan pada kita manaqib bagaimana sahabat Jabir dan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Khulafaur Rasyidun yang lain, dan orang-orang sahabat yang lain yang tetap ikut bersama Nabi, tidak meninggalkan Nabi. Artinya sahabat Nabi itu ada yang sehebat imannya Abu Bakar, imannya sahabat Jabir, hadis, sahabat Abu Hurairah, sahabat Umar bin Khattab, para Khulafaur Rasyidun yang lain, dan sahabat. Apapun kondisi yang menggiurkan di luar majelis Nabi, mereka tetap mengutamakan Nabi, tak meninggalkan Nabi. Ini menunjukkan tentang kehebatan, keunggulan, kemuliaan sahabat-sahabat yang tetap duduk bersama Nabi meskipun hal yang sangat menggiurkan datang. Sementara sahabat yang lain ada yang tidak sehebat mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlevel-level juga. Tidak mereka semuanya ulama, tidak semua mereka paham masuk Quran dan hadis seperti sahabat Nabi Abu Bakar memahami Quran dan hadis, tak seperti Umar memahami Quran dan hadis. Itu sebabnya di antara sahabat ada masalah agama mereka tak mengerti, datang ke sahabat yang lain, dan ketika mereka bertanya dijawab oleh sahabat yang ngerti. Saat mereka bertanya, mereka nggak tanya apa dalilnya, kok kamu bilang, sudah selesai urusan. Jadi di zaman Nabi itu sahabat bertanya kepada sahabat itu banyak. Lalu ketika mereka bertanya katanya, apa dalilnya? Kok kamu bilang begitu? Enggak. Oleh karena itu kalau ada orang hari ini bilang, kamu kok bilang begitu? Dalilnya apa? Sudahlah nanya, protes lagi. Sudahlah nanya, enggak percaya lagi. Kalau enggak percaya ngapain nanya? Mestinya kalau enggak percaya enggak usah nanya. Kalau nanya ke orang berarti percaya ke orang. Karena kadang-kadang Bapak Ibu menjelaskan jawaban itu tak sesimpel bertanya tentang sebuah pertanyaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya masalah apa dalam kehidupan kita ini sering kita dapat jawaban itu enggak diurai jawaban ke kita. Kita belanja, itu jarang kita tanya. Ini kopi yang buat ini kopi Robusta, ini Arabica Aceh atau Arabica Lampung atau Arabica Bali atau dari mana? Itu enggak pernah kita gitu. Buatkan saya kopi, tolong kopi satu, dibuatkan orang, dihidangkan, dah selesai urusan, minum. Datang ke dokter, dokter, saya terasa ngilu-ngilu di sini dokter. Gimana dokter? Oh, apa yang merasakan? Kapan? Bagaimana? Apa indikasinya? Hal apa saja gejala yang terasa? Begini-begini dokter. Oh, berarti bapak rematik nih. Kalau rematik bapak makan obat.
Kenapa dokter bilang rematik? Dan kenapa obatnya ini? Kok enggak obat yang lain? Kenapa mesti? Itu jarang kita begitu. Kata dokter, Pak, Bapak rematik, Bapak makan obat nih ya. Obat ini mesti makan sampai habis. Obat ini mesti 3 kali sehari. Makan obatnya mesti sebelum makan. Ini mesti sudah makan. Ini jangan sampai perut kosong baru makan obat. Ini bahaya, Pak. Dijelaskan dokter. Itu nggak ada kita protes. Pergi ke bengkel. Apa kata orang bengkel? Pak, ini kami cek nanti dengan tenaga kami ya. Setelah di tiga, Bapak perbaiki sekarang atau tidak? Kalau perbaiki harganya sekian. Kita nggak nanya. Kenapa itu mesti diperbaiki? Itu kan barang baru. Jarang kita begitu. Oh begitu ya? Ya udah, tolong perbaiki. Yang ini kayaknya jangan dulu, saya belum punya duit. Nanti aja lah perbaikan selanjutnya. Nggak ada kita protes. Itu apa tenaga bengkelnya itu ngerti apa tidak itu? Kok itu diperbaiki? Ini kenapa sekarang? Ini kenapa ditukar karetnya? Nggak ada kita gitu. Oh. Nanti tolong perbaiki semua, invoice-nya kirim ke saya, nanti saya transfer nanti saya bayar semuanya. Artinya kita dalam berbagai ranah kehidupan sering kita mendapat jawaban tidak dirinci, kita percaya. Kok masalah agama mesti dalilnya apa? Kamu kok bilang itu haram? Kamu kok bilang itu wajib? Kamu kok bilang itu sunnah? Karena kadang-kadang menjelaskan itu tak sesimpel kita dapat jawaban hal-hal remeh. So dalil nih Pak. Di antara sarana nalar aja lah. Orang kalau ingin berdalil dengan Quran dan Sunnah, yang mesti dipahami pertama oleh orang itu adalah sebelum menyimpulkan satu masalah atau satu hukum, dia mesti tahu semua dalil dulu. Jadi dia mesti tahu dulu semua dalil Pak. Setelah bisa memverifikasi atau mengidentifikasi mana si dalil yang bisa dipakai untuk masalah kita, mana yang tidak. Dan ketika identifikasi dia bisa punya justifikasi, ada alasan dia. Kenapa hadis dipakai itu tak dipakai? Ada alasan dia. Tak kuat orang awam macam itu Pak. Kok hadis sahabat Umar yang dipakai, hadis Jabir tak dipakai? Kok hadis Abu Hurairah dipakai, hadis Jabir tak. Setelah identifikasi yang ketiga, sudah dapat hadis mana yang dipakai, penjabaran makna hadis itu lagi, sehingga betul-betul ada korelasi antara kejadian kita dengan hadis. Jangan sampai lain kata hadis, lain pula kata kejadian, sehingga tak ada hubungan jaka sembung antara kejadian dengan hadis. Lalu kata hadis begini kok, kata Quran begini kok. Kata hadis atau kata kita? Itu sering orang dia mengklaim kata hadis gini, kata Quran gini, padahal kata dia nggak bilang begitu. Dianya cuma mengklaim kata Quran begini, kata hadis begini. Tak simple. Menjelaskan bagaimana umum dan khusus, mutlak muqayyad, am dan khas, itu tak mudah orang memahami. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama biasanya mau, tapi tak simpel menjelaskannya kepada orang awam. Takutnya makin dijelaskan makin pusing. Meskipun para mufti jika ditanya dan dia bisa menjelaskan dengan mudah atau bisa nalar orang untuk memahami penjelasan dia, sebaiknya dia menjelaskan apa dalilnya, sehingga orang merasa puas dan merasa yakin dengan penjelasan yang disampaikan oleh mufti. 3 topik tentang Jumat kita bahas di malam ini. 1, hukum sholat Jumat. Yang kedua, waktu pelaksanaan Jumat. Yang ketiga, syarat berapa jumlah orang untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Kita diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita bahas dalam diskusi ini. Ada?
Kalau tak ada kita lanjut. Kapan seseorang dianggap dia mendapati sholat Jumat? Ini kajiannya terhadap orang masbuk ini. Apakah orang datang ketika khatib, ataukah orang yang ketika sholat Jumat sudah dikerjakan, sholatnya bukan khutbahnya, orang sudah sholat dia baru datang, apakah dihitung dia Jumatan? Sehingga orang masbuk dalam sholat Jumat apakah Jumatan? Kita tengok masbuknya seperti apa. Ini kita bahas dalam hadis berikut. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari jalur sahabat Nabi Abdullah bin Umar, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, siapa saja yang mendapati satu rakaat min salatil jumu'ah, dari pelaksanaan salat Jumat yang 2 rakaat, wa ghairiha, dan salat yang lain selain salat Jumat, falyudhif ilaiha ukhra, maka hendaklah dia tambahkan 1 rakaat yang lain yang belum dia kerjakan. Waqad tammat salatuh, dia telah sempurna mengerjakan salat yang dia ikuti itu. Maknanya siapa saja orang kalau mendapati Jumat 1 rakaat bersama imam, dia berarti sudah salat Jumat, tak lagi salat zuhur. Jadi mesti dapat 1 rakaat salat Jumat bersama imam. Beda dengan salat jamaah yang lain. Salat jamaah yang lain dapat ujungnya pun kita dapat pahala jamaah. Meskipun nanti melengkapi berapa jumlah rakaat yang belum selesai. Tapi Jumat, supaya dianggap kita melaksanakan Jumat tidak diganti dengan zuhur, itu adalah kalau 1 rakaat bersama imam. Artinya tak boleh kurang dari 1 rakaat kita telat. Baik. Itu mazhab jumhur ulama. Kata sebagian ulama seperti Imam Atta, Imam Taus dan sebagian tabi'in, anna man lam yudrik khutbatal jumu'ah shalla arba'a. Kalau ada orang tidak mengikuti khutbah Jumat, dia mesti solat 4 rakaat. Maknanya dia mesti solat zuhur pengganti Jumat. Artinya bagi orang ini, sebagian sahabat tabi'in ini dan para ulama ini Jumat mesti diikut dari awal, tidak boleh telat. Mulai dari khutbahnya. Kita ingat Jumat itu pelaksanaannya khutbah dulu baru solat Jumat. Kalau kata ulama mazhab yang 4 tadi, itu hitung dia Jumatan. Kalau kata sebagian ulama tabi'in ini, kalau dia ketinggalan khutbah Jumat, dia mesti mengganti Jumat dengan zuhur. Tak dianggap lagi dia Jumatan. Dia mesti mengganti dengan zuhur. Dari mana dalil mereka? Kata mereka, wastadallu bi law lam yakhtub lam yusallu, bahwa imam kalau dia tidak khutbah, kemudian dia tidak solat, kemudian imam tadi dia mesti solat 4 rakaat. Artinya seorang imam dia tidak khutbah karena dia safar misalnya, atau kondisi yang lain, dia tak ikut solat Jumat seperti yang lain, maka imam yang seperti ini, kalau solat dia mesti solat 4 rakaat. Sudah ini ya azannya. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjut hadis. Baik, kita baca hadis yang berikut. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari jalur sahabat Nabi Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman thumma yajlis. Hadis beliau khutbah berdiri, kemudian duduk, thumma yaqum, kemudian beliau tegak lagi, fa yakhutubu qa'iman, khutbah lagi dalam keadaan berdiri. Maknanya 2 khutbah Nabi itu dikerjakan berdiri, di antara keduanya jeda dengan duduk. Faman nabba'aka annahu kana yakhutubu jalisa faqad kadzdzaba,
Kalau ada orang yang kasih tahu kamu bahwa Nabi itu khutbah dengan keadaan duduk, itu dusta. Faqad wallahi sallai, dijelaskan dalam sebuah redaksi, aku telah sholat bersama Nabi itu lebih dari 2000 kali sholat. Sehingga sholat Nabi dipastikan khutbah Jumatnya Nabi khutbah dalam keadaan berdiri, bukan duduk. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud kata beliau, kana Rasulullah SAW idza stawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Rasul kalau sudah tegak di atas mimbar berkhutbah, menghadap kepada Rasul dengan wajah kami. Artinya mereka di mana saja posisi itu mereka menghadapkan wajah mereka ke Nabi, bukan sekedar ke arah Nabi, tapi macam kita ikut pengajian itu wajah kita itu menghadap ke pengajian, bukan arah kita aja, tapi badan kita itu menghadap ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya kalau ada mimbar ini maju ke sini, sehingga mimbar itu arah depan ini, orang di sini akan menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkhutbah. Jadi dianjurkan kita melihat kepada khatib dengan badan kita, wajah kita menghadap ke dia. Rawahu Tirmizi bi isnadin dhaif, riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Wa lahu syahidun min hadits al-Bara' inda Ibn Khuzaimah. Hadis lain penguatnya dari jalur sahabat Bara' bin Azib pada kitab hadis. Wa al-Hakam bin Hazan radhiyallahu ta'ala anhu, dari jalur sahabat Nabi Hakam bin Hazan, apa katanya? Syahidna al-jumu'ata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyaksikan mengikuti Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama mutawakki'an 'ala 'asan aw qausin. Beliau ketika khutbah itu bertumpu saat khutbah tadi dengan asa, tongkat, au qaus. Apa namanya panah itu? Busur atau bertumpu. Itu artinya bahwa kebiasaan Nabi kalau khutbah itu belum. Itu sebabnya di sebagian masjid di kita, di mimbar-mimbar itu dari Jumat disediakan tongkat. Maka khatib-khatib berkhutbah pakai tongkat. Ada hadisnya Nabi mengerjakan itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pahami dari hadis ini? Kata ulama mazhab Syafi'i, wajib khatib itu khutbah dalam keadaan berdiri, kecuali dia uzur. Maka tak ada masalah apapun, wajib khatib berkhutbah berdiri. Kemudian wajib duduk di antara dua khutbah sejenak. Makanya di kita khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah apa saja, itu dua kali khutbah, di antara keduanya duduk sejenak. Saya tidak tahu di sini pernah sholat gerhana kalau ada khutbah duduk di antara dua khutbahnya. Sholat istisqa pernah di sini Pak? Belum ya? Istisqa sama, duduk di antara dua khutbah. Semua khutbah berpedoman kepada pelaksanaan khutbah Jumat, duduk di antara dua khutbah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kata jumhur ulama, tapi kata mazhab Syafi'i wajib. Termasuk mazhab Malik mengatakan bahwa berdiri itu adalah wajib. Kemudian kalau ada orang tidak berdiri, dia sah sholatnya, tapi dia meninggalkan sunnah. Kemudian dalam hadis ini juga dapat informasi kita bahwa para sahabat menghadap kepada Rasul ketika mendengar khutbah. Jadi bukan sekedar yang penting ke arah Rasul, enggak, betul-betul menghadap. Maknanya mereka menerima khutbah Nabi itu dengan badan mereka dan dengan isi-isi khutbah itu. Sehingga hadir khutbah Jumat itu mereka mempersiapkan untuk mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan jiwa dan raga mereka.
Ini di kita agak kurang. Bahkan kadang-kadang waktu Jumat itulah waktu tidur itu. Sehingga imam mulai salam, jamaah mulai juga untuk mengatur rencana. Saya kan karena khatib jadi melihat kondisi. Apalagi yang khutbah di pesantren, di sekolah, itu bisa dikatakan santri itu asal ada khutbah Jumat tetap tiarap. Nah, tapi jamaah biasa ada juga yang tiarap, ada yang tidak. Ada juga tegak telinganya mendengarkan khutbah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat mereka menghadap betul-betul didengar Rasul. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah hukumnya. Dari hadis ini dipahami bahwa dianjurkan khatib kalau khutbah pegang dengan berdasarkan kebiasaan Nabi. Dan itu biasanya orang Arab berkhutbah ya begitu juga dulu. Di antara hikmahnya atau manfaatnya adalah orang kalau khutbah pakai pedang, pakai tongkat atau apa saja semakna dengan itu, dia lebih terbantu untuk bertumpu tegak dengan tenang. Apalagi orang menggigil ketika ceramah, ketika khutbah. Nah, itu tertolong. Demam panggung itu tak bisa dihilangkan. Lebih tenang. Kemudian tak ada yang mengganggu dia dan tak sibuk dengan hal yang tidak manfaat ketika khutbah. Sebab dia memegang, sebab kalau dia tak memegang otomatis jatuh nanti tongkat kena pula orang. Fokus. Bila tidak ada tongkat, itu boleh berpegang kepada pinggir mimbar. Kita sering Jumatan di atas posisi, di atas. Tongkat juga. Jadi pakai tongkat. Kalau tak ada tongkat, khatib berpegang kepada pinggir atau tiang-tiang yang ada di mimbar yang tersedia. Dianjurkan seperti itu supaya lebih kokoh, lebih tenang, lebih stabil dan berdiri lebih tenang dalam menyampaikan khutbah dan lebih aman pada gangguan. Atau dia tak melakukan berbagai gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat. Khutbah Jumat. Itu pembahasan kita tentang bagaimana pelaksanaan khutbah Jumat. InsyaAllah di pekan berikut kita akan coba baca hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi itu menyampaikan khutbahnya. Apakah suara keras, suara lunak, apa redaksi khutbahnya. Kemudian bagaimana kalau ada orang datang saat Nabi, apa yang dilakukan oleh orang baru datang tadi. InsyaAllah kita bahas dalam kajian hadis-hadis berikut. Terima kasih, mohon maaf, semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.